Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat semua ya. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas tentang beberapa fakta tentang Pancasila. Jadi Pancasila itu lahir bukan tanpa alasan. Jadi ada alasan-alasan kuat yang mendukung Pancasila itu lahir. Jadi pada video ini saya akan membahas tentang beberapa fakta lahirnya Pancasila gitu ya. Yang pertama Pancasila itu diambil dari bahasa Sanskerta. Ya, bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar. Jadi 5 dasar ya. Maksud dari 5 dasar ini adalah 5 pedoman. 5 pedoman dasar yang menjadi ideologi negara. Dalam hal ini adalah negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mempopulerkan adalah Pak Soekarno. Jadi kalau saya pikir kenapa Pak Karno mengambil dari bahasa Sanskerta, kok nggak dari bahasa daerah tertentu ya, misalnya daerah Jawa, Banjar, Bugis. Mungkin nggak ngambil dari bahasa Dayak ataupun bahasa Sunda ataupun dari bahasa-bahasa lainnya di Nusantara. Kenapa kok memakai bahasa Sanskerta? Mungkin ya ini pemikiran saya sendiri. Jadi kalian tidak boleh menjudge kenapa kok Pak Jazil fanatik dengan bahasa-bahasa tertentu, bahasa daerah tertentu. Enggak seperti itu. Tapi saya pikir kenapa kok Pak Karno menggunakan bahasa Sanskerta untuk mengistilahkan Pancasila, ya karena bangsa kita tuh pernah berjaya dulu, yaitu sebelum bangsa kulit putih datang ke Indonesia. Itu ketika zaman-zaman kerajaan Majapahit. Majapahit itu kan wilayahnya sangat luas, bahkan sampai beberapa tempat yang ada di Thailand itu adalah termasuk wilayah kerajaan Majapahit ketika masa jaya-jayanya. Dan pada masa itu bahasa yang fenomenal, bahasa yang populer, yaitu bangsa Sanskerta. Jadi pendapat saya pribadi, kenapa kok Pak Karno menggunakan bahasa Sanskerta? Karena supaya kuat. Jadi negara yang didirikan, negara yang baru lahir ini, negara yang mau merdeka ini, supaya kuat, jaya, dan lebih lama daripada masa kerajaan zaman Majapahit. Kedua, Pancasila itu bisa dibilang ada karena ada rapat yang diselenggarakan oleh BPUPKI, Dokuritsu Jumbi Chosakai kalau bahasa Jepang, karena saat itu kita masih ada di bawah pengaruh jajahan Jepang ya. Jadi Jepang membentuk sebuah badan penyelidik upaya persiapan kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya itu BPUPKI. Jadi BPUPKI itu dibentuk untuk tujuan utamanya merumuskan dasar negara. Jadi dasar negara kita itu apa? Itulah yang digodok supaya ketemu dasar negara kita itu apa. Sampai akhirnya Pak Karno pada saat sidang mendapat giliran untuk menyampaikan pemikirannya. Dan itu disaksikan oleh banyak orang, tokoh-tokoh negara seperti Pak Hatta, Pak Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan itu ketika diucapkan ide dari Pak Karno itu pada tanggal 1 Juni 1945. Jauh dari sekarang. Sudah ada sekitar 75 ya. Jadi 75 tahun yang lalu itu sudah ada pemikiran seperti itu. Nah, namun ketika itu sidang BPUPKI itu nggak langsung ada kata mufakat. Jadi sempat terjadi perbedaan pendapat sehingga action selanjutnya adalah ini, membentuk panitia kecil, yaitu panitia 9. Kenapa kok panitia 9? Karena panitianya berjumlah 9 orang. Jadi ada Pak Karno, ada Pak Hatta, ada Pak Ahmad Subarjo, dan juga ada Pak Agus Salim,
Pak Wahid Hasyim, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan juga ada Pak A.A. Maramis. Dan yang menarik adalah Pak Wahid Hasyim ini adalah putra kesayangan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tahu kan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Islam terbesar, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari punya anak namanya Kiai Wahid Hasyim yang menjadi Menteri Agama pertama di Indonesia. Dan beliau ini salah satu dari Panitia 9. Jadi keren banget. Pak Kiai Wahid Hasyim punya anak putra namanya Pak Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Jadi tokoh-tokoh nasional yang sangat luar biasa ya. Pak Gus Dur punya bapak Pak Wahid Hasyim. Pak Wahid Hasyim punya bapak namanya Hasyim, Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terus yang ke berapa? 3 ya, 3. Yaitu Pak Karno pernah mengumandangkan Pancasila ini di PBB. Di PBB sana. Mana? New York kalau nggak salah ya. Tahun 1960. Jadi action tentang dasar negara, ideologi dasar negara Indonesia ini sangat luar biasa sekali, dan itu masyhur itu di YouTube. Kalau Anda pernah lihat di YouTube tentang pidatonya Pak Karno di sidang PBB, itu begitu menggebu-gebu, dan Pak Karno itu ketika datang di Amerika sangat disambut dengan sangat positif oleh masyarakat Amerika. Bahkan Presiden Amerika kala itu, kalau John F. Kennedy kalau tidak salah, itu sangat hormat sama Pak Soekarno ya. Pak Soekarno. Keempat, setelah Panitia 9 itu berembuk menggunakan teks apa yang sesuai untuk dasar negara Indonesia ini, akhirnya disepakatilah Pancasila 5 ya. Tapi pada saat itu, pada sila yang pertama itu teksnya tidak seperti yang sekarang. Kalau sekarang kan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi pada saat itu adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu kata-katanya. Tetapi setelah berembuk, kemudian untuk menghormati agama lain yang ada di Indonesia, karena memang mayoritasnya Islam, cuman tidak semua di negara kita kan Islam semua, enggak. Untuk menghormati mereka, kata-kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu bagi saya adalah suatu kebesaran hati yang sangat luar biasa, karena Panitia 9 itu yang 8 muslim, cuman ada satu yang enggak muslim, Bapak Maramis. Dan itu saya rasa sangat luar biasa sekali ya, toleransi antara Islam dengan agama-agama yang lainnya di Nusantara ini. Kemudian yang kelima, yaitu betapa hebatnya Pancasila sebagai perekat bangsa. Itu ideologi perekat bangsa sampai sekarang. Bayangkan loh, sudah 75 tahun dan negara Indonesia tetap eksis seperti sampai sekarang tetap eksis. Bayangkan kalau saat itu nggak ada Pancasila, nggak ada ideologi yang merekatkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, saya yakin bangsa kita bakalan terpecah belah. Mungkin bagi yang fanatik sama agama tertentu ya, bakalan ada negara agama ini, negara agama ini, negara agama ini, dan itu nggak tidak mempersatukan bangsa ya, bakalan terpecah-pecah. Jadi Anda bisa bayangkan betapa hebatnya Pak Karno beserta timnya saat itu menjadikan ideologi yang sangat luar biasa ya, karena mereka berpikir keras bagaimana caranya sampai generasi seterusnya, anak, cucu, buyut, bangsa ini tetap bersatu. Dibutuhkan ideologi yang sangat luar biasa, yaitu ideologi Pancasila. Jadi kita doakan semoga para pahlawan yang sudah nggak ada, sudah mendahului kita, tapi jasanya tetap terkenang sampai nanti mereka di alam sana
bahagia, di alam kubur bahagia, di alam akhirat bahagia. Karena saya yakin, saya percaya 100% bahwa kita nggak selamanya bakalan hidup di dunia. Kita bakalan gantian dengan anak, nanti anak sudah dewasa gantian dengan cucu, begitu seterusnya. Dan itu sudah biasa. Maksud saya, ya memang kehidupan seperti itu, kita gantian hidup. Jadi selama kita masih hidup, kita masih diberikan kesehatan, mari kita jaga persatuan Indonesia, kita hargai sesama pemeluk agama yang lain, kita hargai teman-teman kita yang enggak sependapat dengan kita hargai orang tua kita hargai semuanya, pokoknya kita hargai, dan kita tetap menjunjung persatuan bangsa Indonesia. Oke, salah khilaf mohon maaf, mohon koreksi kalau apabila dari video ini bermanfaat, silahkan diambil manfaatnya. Kalau masih banyak sumber-sumber yang lain untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.